Kiai Haji Abdul Muhyi mungkin bukan nama asing bagi umat Islam di tanah air. Beliau adalah salah seorang wali terkemuka di Nusantara. Beliau adalah penyebar tarekat Syatariah di Jawa Barat pada paruh kedua abad ke-17. Makamnya di Pamijahan, Tasikmalaya, yang kini merupakan salah satu kuburan keramat yang terpenting di Jawa Barat. Kiai Haji Abdul Muhyi diperkirakan lahir pada tahun 1071 Hijriah atau 1650 Masehi di Mataram. Ayahnya bernama Sambah Lebe Warto Kusumah bin Entol Penengah bin Mudi Cikawung Ading. Sementara ibunya adalah Raden Ajeng Tanganziah bin Kentol Sumbirana bin Wira Candera bin Sunan Girilaya bin Muhammad Ainul Yakin bin Ishak Magdum. Dari garis nasab ibunya ini, Kiai Haji Abdul Muhyi diyakini masih bersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah Az-Zahra dan Ali ibnu Abi Thalib. Tak pelak, beliau bukanlah orang sembarangan, melainkan keturunan orang mulia. Abdul Muhyi tumbuh dan besar di kota Gresik dan Ampel yang pada masa itu merupakan pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Di tempat ini pula, beliau memperoleh pendidikan agama yang ketat dari orang tuanya sebelum akhirnya berguru kepada para ulama di Gresik dan Ampel. Lalu memasuki usia remaja, beliau berkelana jauh ke Aceh, tepatnya di pesantren Kuala Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Di pesantren ini, beliau belajar selama 8 tahun, yakni dari tahun 1090 hingga 1098 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1669 hingga 1677 Masehi. Saat usianya 27 tahun, beliau dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu, beliau diajak ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Perjalanan dari Aceh ke Baghdad lalu ke Makkah tentu bukanlah perjalanan biasa bagi Abdul Muhyi. Perjalanan ini dapat dikatakan sebagai perjalanan spiritual baginya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman sufistik dialaminya selama melakukan perjalanan ini. Misalnya, pada suatu waktu, kira-kira sekitar waktu asar, saat ia berada di Masjidil Haram, secara tiba-tiba ada cahaya yang langsung tertuju kepada dirinya. Peristiwa menakjubkan ini ternyata diketahui oleh gurunya, Syekh Abdul Rauf Singkil, yang dimaknai sebagai tanda kewalian dari Kiai Haji Abdul Muhyi. Oleh Syekh Abdul Rauf Singkil, berdasarkan ilham yang sudah diterimanya, Abdul Muhyi lantas dibawa pulang ke Kuala Aceh, tepatnya pada tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, beliau lantas diminta segera pulang ke Gresik untuk memohon restu kedua orang tuanya, karena beliau telah diberi tugas untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat untuk menjalankan perintah gurunya, beliau terlebih dahulu dinikahkan dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalem Saca Parana, putra dalam Sawida atau Raden Tumenggong Wiradadaha ketiga. Selepas melangsungkan pernikahan, Kiai Haji Abdul Muhyi segera pergi ke arah barat bersama istrinya. Sampailah keduanya di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Di tempat inilah Kiai Haji Abdul Muhyi menetap selama 7 tahun, yakni dari tahun 1678 hingga 1685 Masehi. Tak lama kemudian, karena mendengar Kiai Haji Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan, orang tuanya memutuskan untuk menyusul dan menetap di sana. Kiai Haji Abdul Muhyi dan keluarganya lantas memutuskan pindah ke daerah lain lantaran ia tidak kunjung menemukan gua yang selama ini dicarinya. Kiai Haji Abdul Muhyi dan keluarganya lantas sampai di daerah Pamengpuk, Garut Selatan. Di sini beliau bermukim selama 1 tahun saja.
yakni dari tahun 1685 hingga 1686 Masehi. Selama itu pula, beliau terus menyebarkan agama Islam kepada penduduk yang ditemuinya. Setahun kemudian, ayahnya, Sembah Lebe Wartakusumah, wafat dan dimakamkan di kampung Dukuh di tepi kali Cikaigan. Pasca menguburkan jenazah ayahnya, ia segera memboyong keluarganya untuk kembali melakukan perjalanan guna menemukan gua yang selama ini dicarinya. Perjalanan menemukan gua tidaklah mudah bagi Kiai Haji Abdul Muhyi. Beliau sempat bermukim beberapa waktu di Batuwangi, kemudian bermukim di Lebak Siu selama 4 tahun. Selama itu pula, beliau tak pernah berhenti mencari gua yang dimaksud. Ia tidak pernah berputus asa sedikit pun, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkannya menemukan sebuah gua yang terletak di kaki Gunung Mujarot. Gua inilah yang di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Gua Pamijahan. Kabarnya, pada masa yang lalu, di gua inilah tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerima ijazah dari gurunya, yakni Imam Sanusi. Kiai Haji Abdul Muhyi lantas mengajak keluarga dan santri-santrinya untuk menetap di Gua Pamijahan. Di gua inilah beliau melakukan aktivitas ibadah dan taklim bersama para pengikutnya. Setelah beberapa tahun, saat ia sudah memperoleh ilham untuk meninggalkan gua, maka beliau pun memutuskan untuk kembali terjun ke medan dakwah ke pelosok-pelosok daerah. Dalam perjalanan dakwahnya ini, beliau sempat bermukim di kampung Bojong, lalu pindah ke daerah Safarwadi. Disinilah beliau membangun sebuah masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Mengenai karomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Kiai Haji Abdul Muhyi berbagai karomah. Dikisahkan bahwa pada suatu hari terdapat orang yang dikejar-kejar sekawanan lebah. Orang itu lantas meminta pertolongan kepada Kiai Haji Abdul Muhyi, yang kemudian beliau berseru kepada kawanan lebah tersebut, "Mengapa kalian para lebah bersikap buruk kepada manusia? Apakah kalian tak mengerti bahwa di dalam tubuh manusia, lahir dan batin terdapat lataif la ilaha illallah?" Seketika, lebah-lebah tersebut mati, sementara tubuh orang yang dikejar lebah mengeluarkan asap. Ia selamat tanpa ada bekas luka apapun di tubuhnya. Di waktu yang lain, ada seseorang yang membawa anaknya yang sakit keras. Konon, tubuhnya sudah mati separuh. Orang itu lantas menemui Kiai Haji Abdul Muhyi untuk dimintai pertolongan. Kiai Haji Abdul Muhyi lantas mengajak anak yang sakit tadi untuk berzikir kalimat tahlil sebanyak 165 kali. Setelah membaca kalimat tahlil tersebut, seketika anak itu sembuh dari penyakitnya. Peristiwa ini menjadi bukti akan karomah dari Kiai Haji Abdul Muhyi yang ternyata mampu menyembuhkan penyakit orang lain. Kabarnya, beliau juga dapat menyembuhkan orang yang sakit buta dan penyakit berat lainnya. Demikianlah perjalanan hidup dan karomah dari Kiai Haji Abdul Muhyi. Sungguh, beliau adalah seorang wali yang mulia. Sebagian besar hidupnya hanya dicurahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada tahun 1730 Masehi di Pamijahan, Tasikmalaya. Jenazahnya lantas dimakamkan di komplek makam Kidul Pamijahan. Tak dipungkiri, beliau telah berhasil menggoreskan tinta emas dalam hidupnya. Oleh sebab itu, tidak salah bila beliau begitu dikeramatkan. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada Kiai Haji Abdul Muhyi. Amin amin ya rabbal alamin.